yaitu ilmu tafsir, khusus tafsir Jalalain. Hari ini pembahasannya masih seputar juz 30. Kita akan membahas surah Al-Madad. Baik, langsung saja kita persilakan Al-Ustaz Bapak Haji Abdul Rahman Mujahid MC LCMA, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan sayyida syuhur, syahrun futihat fihi abwabul jannah wa ghuriqat fihi abwabun nar wa suffidat asyayatin. Walhamdulillahilladzi awjabana 'ala siyami fi Ramadan. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih al-khatim lima sabaq nasirul haqqil haqq ad-da'i ila dinil qayyim wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa anta khairul fatihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. نوينا التعلم والتعليم والإقامة والاستقامة والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير، الحث والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله لابتغاء مرضات الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Musalatul iman yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, segenap pengurus DKM Masjid Musalatul Iman, kemudian para orang tua, para guru, para asatidz, para tokoh, bapak ibu semua, adik-adik, alhamdulillah yang pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, tempat yang mulia. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan hidayah buat kita semua. Allah jadikan diri kita senantiasa dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa terus menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cinta kita, mahabbah kita kepada Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar di lisan saja, bukan sekedar di qalbu, di hati saja, tapi bagaimana kecintaan kita telah melewati lisan, telah melewati qalbu, hati kita, sehingga kita bisa implementasikan, kita bisa terapkan dalam kehidupan kita, dalam beribadah, dalam bermuamalah. Mudah-mudahan semua itu bisa mendekatkan diri kita. Allah kumpulkan diri kita nanti di yaumil akhir bersama Nabi tercinta dan mendapatkan syafaatul ummah dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azzakumullah taala. Alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, di tempat yang penuh dengan keberkahan, bersama orang-orang yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita juga bisa ikut diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, ya, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, Rasulullah berdoa yang pernah saya jelaskan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha.
Rasulullah minta, ya Allah berikanlah keberkahan buat umatku di waktu pagi hari penuh dengan keberkahan. Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Jalla wa'ala. Ya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah berikan keberkahan di Ramadan, di waktu pagi Allah berikan keberkahan. Ya, di bulan yang mulia, di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, ya rumah Allah Jalla wa'ala, berkumpul bersama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah panjang umurkan kita, sehatkan badan kita. Allah berikan keberkahan buat kita di sini. Insyaallah nanti bisa kita bawa pulang ke rumah. Ya, berkah tersebut Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jaga diri kita, keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak keturunan semua mudah-mudahan menjadi anak-anak yang senantiasa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Jadi waktu yang mulia, di tempat yang mulia, kita mengerjakan amal yang mulia. Ini subhanallah. Ya, sholat subuh berjamaah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita niatkan juga buat i'tikaf. Ya, pada subuh ini i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berdiam diri, kemudian kita mengkaji ilmu Allah Jalla wa ala. Ya, kemudian nanti sampai kita waktu isyraq, waktu syuruk, kemudian nanti kita sholat 2 rakaat. Ya, pahalanya apa, Pak? Ya, haji dan umrah tamah kata Rasul, sempurna. Dapat pahala haji dan umrah, apalagi di Ramadan yang penuh dengan keberkahan, yang amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala. Ini subhanallah. Ya, jadi bukti cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, Allah berikan hidayah buat kita, bisa ke rumah Allah, bisa duduk di majelis ilmu, bisa menggapai kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah. Ya. Wallahu yu'til arda liman yasha wa la ila man yasha. Bahwasanya Allah Jalla wa ala memberikan yang namanya dunia ini bagi siapa saja yang dia kehendaki atau yang dia tidak kehendaki. Jadi dunia itu diberikan kepada siapa saja para jamaah. Ya. Jadi kalau kita kaya, kalau kita hidupnya enak, banyak duitnya, itu belum tentu cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya dunia Allah berikan kepada manusia yang ia kehendaki ataupun yang ia tidak kehendaki. Yang dia cintai ataupun orang yang tidak dia cintai, Allah berikan dunia. Makanya Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Athaillah Sekandari dalam kitabnya Al-Hikam menjelaskan, khif min ihsanillahi ilaik ma dama isa'atika ma'ak ayyakuna dhalika istidrajan. Kata beliau, berhati-hatilah kalian kalau Allah berikan kenikmatan dunia, ya, pekerjaan enak, duit banyak, ya, rumah megah, kemudian kendaraan mahal, ya, tapi kalian tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu nikmat gak berhenti-henti, nikmat dunia, tapi kalian semakin jauh dari Allah Jalla wa ala. Bisa jadi itu adalah istidraj, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia itu, kalau kita punya dunia, belum tentu itu adalah cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian dari Allah Jalla wa ala. Lalu seperti apa cinta Allah Jalla wa ala? Wallahu yu'ti hubbahu ila man yuhib. Bahwasanya Allah memberikan cintanya kepada orang yang beliau cintai, ya. Allah memberikan cintanya kepada manusia yang ia kehendaki. Ketika kita bisa melangkahkan kaki kita tadi untuk sholat subuh,
itu adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebelum dipanggil kita udah datang ke mushola. Saking dekatnya iman manusia kepada Allah Jalla wa Ala, sebelum dipanggil udah datang. Betul Pak? Ya, kita kalau dipanggil bos buru-buru deh. Ya, kelagapan. Ya. Ini kita belum dipanggil sama Allah udah datang. Ketika sholat Jumat, ya, 1 jam sebelum azan kita udah datang, kita udah bisa sop pertama. Itu tanda cinta Allah kepada kita. Alhamdulillah. Ya, ini kita bisa duduk di sini majelis ilmu setelah sholat subuh, tanda cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi habis sahur hari Minggu lagi ya Pak. Ya, enakan kita rebah-rebahan. Ya, enakan tidur-tiduran. Ya, habis itu tidur beneran. Ya, apalagi libur. Ya, dari Senin sampai Sabtu kita kerja, Minggu enakan kita tidur habis subuh. Tapi subhanallah, ya Allah memberikan cintanya buat kita. Allah kumpulkan di sini, mudah-mudahan ya sebelum kita melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat dunia, bapak ibu yang urusannya banyak, ya, yang udah punya target, punya rencana mau ke sini, mau ke situ hari Minggu, mudah-mudahan ya sebelum kita ke tempat-tempat dunia, kita melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Jalla wa Ala. Ini mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan buat kita semua. Ya Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berkahkan rezeki kita, Allah banyakkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pagi hari ini kita akan bahas tafsir seperti biasa kajian kita tafsir Jalalain dari Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, kemudian juga Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dan insyaallah pagi hari ini kita akan bahas surah Al-Qadar yang sejatinya kita baru mulai kemarin. Insyaallah kita bahas surah Al-Ikhlas, tapi karena momennya Ramadan, maka insyaallah pagi hari ini kita akan bahas surah Al-Qadar. Ya, surah Al-Qadar. Ya, yang sudah kita hafal. Sudah hafal ya Pak? Di luar kepala. Sudah hafal lu? Apalagi ibu-ibu sambil masak baca surah Al-Qadar, sambil ngomong anak gendong cucu baca surah Al-Qadar, karena momennya Ramadan. Ya, surah Al-Qadar yang sudah kita hafal, mudah-mudahan pagi hari ini bisa kita kaji maknanya. Ya, tambah pengetahuan kita, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Jalla wa Ala kenikmatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi surah Al-Qadar ini termasuk surah Madaniyah. Ya. Surat yang diturunkan di kota Madinah. Ya, kenapa? Karena ini subhanallah, ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu Rasulullah SAW diolok-olok, dilecehkan. Rasulullah itu dilecehkan, dihina. Kenapa? Karena katanya ini Muhammad dan para sahabatnya ketika ibadah itu ngadepnya ngikutin mereka, orang-orang Yahudi di Madinah. Ya, jadi orang-orang Yahudi Madinah mengolok-olok Nabi dan para sahabat. Mereka bilang ini Nabi, ini Muhammad dan para sahabatnya ketika ibadah menghadap Baitul Maqdis. Betul Pak? Di mana tuh Pak Baitul Maqdis? Di Palestina, awal pertama kiblat kita. Dan itu lebih dulu orang-orang Yahudi beribadah menghadap Baitul Maqdis. Makanya orang-orang Yahudi Madinah mengatakan, Muhammad dan para sahabatnya ini ikut-ikutan. Ya, nggak punya syariat. Yang ngikut-ngikutin orang Yahudi di Madinah. Diolok-olok Nabi. Tapi lihat bagaimana cinta Allah Jalla wa Ala kepada Nabi kita dan para sahabatnya. Allah perintahkan Rasulullah dan para sahabatnya untuk dibuka dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Ya, dan itu terjadi di tahun kedua Hijriah. Setelah Rasulullah hijrah tahun keduanya, itu diperintahkan untuk merubah arah kiblat
dari Baitul Maqdis kemudian menghadap Masjidil Haram, Makkahul Mukarramah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ya. Allah perintahkan untuk merubah arah kiblat kita menuju Masjidil Haram. Makanya ada masjid yang namanya masjid apa tuh, Pak? Yang sejarah tempat berpindahnya kiblat kita. Masjid apa, Pak, di Madinah? Masjid Kiblat ya, menjadi saksi bagaimana berpindahnya arah kiblat kita. Dan ternyata bukan sampai situ doang para jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu orang-orang Yahudi Madinah tetap mengolok-olok, yang merendahkan, mengejek Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya. Ya, mereka bilang ini Muhammad dan para sahabat nggak punya syariat. Ya, karena syariat puasa ya yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu telah dilakukan terlebih dahulu oleh umat-umat Yahudi yang di kota Madinah tersebut. Makanya kan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bahwasanya ada perintah puasa yang pernah Allah perintahkan juga kepada umat-umat terdahulu. Ya, mereka bilang ini orang-orang Muhammad ini nggak punya syariat, ibadahnya ikut-ikutan kita. Orang Yahudi suka puasa tanggal 10 Muharram. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW juga puasa di tanggal 10 Muharram. Ketika ditanya kepada orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa di tanggal 10 Muharram? Kemudian mereka bilang bahwasanya mereka berpuasa bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala karena diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Ya, jadi hari raya mereka itu berpuasa. Ya, hari raya mereka, hari besar mereka adalah berpuasa. Makanya orang Islam untuk membedakan hari raya orang Islam dengan orang Yahudi, kita hari raya kita adalah apa? Berbuka. Gak boleh kita puasa, betul nggak, Pak? Haram hukumnya. Idul Fitri ada yang puasa, haram hukumnya. Makanya itu untuk membedakan orang Islam dengan orang Yahudi. Makanya ketika mereka mengolok-olok syariat puasa, Allah berikan yang namanya puasa Ramadan yang tidak pernah diberikan oleh umat-umat terdahulu. Kemuliaannya, keberkahannya, ya, siang harinya penuh dengan ampunan, malam harinya penuh dengan ampunan. Hadisnya sering kita baca, sering kita dengar. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu siangnya itu. Puasa Ramadan dengan iman, mengharapkan pahala dari Allah Jalla wa'ala, diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, alhamdulillah. Malam harinya Allah berikan lagi, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa aja yang hidupin malam Ramadan dengan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, Allah berikan ampunan dosa-dosa kita yang telah lalu. Makanya subhanallah, kalau kita bersungguh-sungguh ini di Ramadan, lalu Allah takdirkan kita dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala, itu dosa-dosa kita yang telah lalu udah diampuni sama Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya, nggak punya dosa kita. Ya, misalkan ibu bapak dari awal Ramadan udah lihat tahun ini Ramadan saya mau khatam Al-Quran 5 kali. Walaupun kayaknya kita Ramadan-Ramadannya udah mampu, iya Pak. Tapi kita udah berniat, itu niat kita udah ditulis sama malaikat. Ketika qadarullah kita meninggal, Allah bilang ini hambaku pernah punya niat khatam Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 5 kali. Udah dicatat itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi Allah berikan yang namanya puasa Ramadan. Kemudian di Ramadan
tadi bahwasanya diberikan yang namanya malam Lailatul Qadar yang tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Yang Allah berikan malam Lailatul Qadar ini khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari dalam kitab tafsirnya Al-Tabari Jami'ul Bayan itu menjelaskan ya asbabun nuzulnya. Kemudian juga Al-Imam Abu Fidah Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Quran Al-Azim menjelaskan juga asbabun nuzul. Kenapa Allah sampai turunkan yang namanya surah Al-Qadar ini, menjelaskan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Bahwasanya dijelaskan oleh Rasulullah SAW pernah di Bani Israel itu ada orang Bani Israel yang senantiasa ibadah, ya taat patuh tunduk. Itu siang harinya, pagi hari sampai siang harinya itu dia ibadah, ya dia berjihad di jalan Allah Jalla wa Ala. Kemudian malam harinya juga menghabiskan malam dengan menghidupkan malam dengan ibadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ibadahnya selama kurang lebih 1000 bulan. Atau kalau kita konversikan 82 sampai 83 tahun. Ya, itu ibadah. La ya'sunallah tarfata 'ain, enggak pernah bermaksiat kepada Allah walaupun sekedip mata. Ya subhanallah. Jadi dalam hidupnya senantiasa ibadah. Kemudian para sahabat menangis. Ibadah patuh kepada Allah Jalla wa Ala. Ibadahnya para sahabat nggak usah dilakukan lagi. Patuh tunduknya kepada Rasulullah semuanya fastabiqul khairat. Bahkan bukan ibadahnya saja, keluarganya, hartanya dikorbankan untuk perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang ditangisi oleh para sahabat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata yang ditangisi oleh para sahabat adalah sampai enggak umur kami wahai Rasul sampai 83 tahun itu. Umur kami sampai enggak 83 tahun bahkan lebih. Karena kata Rasul, a'mal ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Di sini Pak Bapak ada yang umurnya udah lebih, Pak? Hah? Udah lebih 70 ada? Alhamdulillah dapat diskon tuh bonus ya. Ya alhamdulillah. Ya yang tua pernah ngerasain muda, kita yang muda ini belum tentu tuh tua. Ya subhanallah. Para sahabat nangis. Ya karena nggak tahu umurnya sampai segitu enggak. Tapi subhanallah Allah berikan yang namanya malam Lailatul Qadar. Ya, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya Imam Syafi'i ta'ala mengatakan kalau kita sholat ya malam hari itu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Ya makanya ini Ramadan jangan awal-awalnya doang anget-anget. Apa? Anget-anget. Nah itu tuh. Ya. Di akhir Ramadan kendor. Ya banyakkan di pasar. Ya. Ini biasanya musola ntar banyak kemajuannya. Ya. Kebanyakan apa? Kemajuan apa? Shopnya makin maju. Ya. Kebanyakan di luar. Padahal yang namanya Lailatul Qadar didapetinnya bukan kita ibadah di akhir-akhir doang. Apalagi nyari yang ganjil-ganjil doang. Ya terawihnya kalau malam 25, 27, 29, apalagi nyarinya di 27, 29 doang. Itu mah orang dapat Lailatul Qadar, yang dapatnya adalah Lailatul Qadar. Ya, dari awal Lailatul Qadar didapatin dari awal kita ibadah. Allah berikan keimanan itu yang luar biasa awal Ramadan. Ya, subhanallah. Makanya orang yang nggak pernah ke masjid awal Ramadan sampai datang ke masjid, Pak. Yang nggak pernah baca Quran dia baca tuh Al-Quran. Ya, yang sibuk dengan dunianya awal Ramadan, rame-rame ke musola ke masjid buat tarawih.
ya, sampai gelisah nggak mau ketinggalan yang namanya tarawih. Karena keimanan yang luar biasa Allah berikan ketika awal Ramadan, makanya kita pertahankan tuh. Ya, pertengahan Ramadan, akhir Ramadan jangan sampai kita ya tinggal, kita lemah. Ya, subhanallah. Makanya Allah berikan malam Lailatul Qadar, dan Allah ingatkan kita dengan firman-Nya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna, sesungguhnya, anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwasanya Allah menyebutkan zatnya di sini dengan dhamir nahnu, anzalna. Ya, kami menurunkan huknya yaitu Al-Qur'an. Kami menurunkan yang namanya Al-Qur'an fi lailatul qadar. Ya, ay Al-Qur'an jumlatan wahidah min al-lauhil mahfuz ila sama'id dunya fi lailatul qadar, ay asyarful azim. Ya, bahwasanya Allah yang menurunkan. Pertanyaannya di sini, kenapa Allah pakai dhamir nahnu yang artinya adalah kami? Ya, yang kita yakini, akidah kita bahwasanya Allah itu esa. Makanya kita diajarkan oleh Allah, qul huwallahu ahad. Ya, bukan qul huwallahu wahid. Kenapa kalau wahid itu ada sebelumnya, ada setelahnya? Ada sifrun, kalau kita belajar bahasa Arab, wahidun, isnaini, dua, dan seterusnya. Tapi kalau kalimat ahad, udah ahad doang, nggak ada sebelumnya, nggak ada setelahnya. Makanya Sayyidina Bilal bin Rabah ketika disiksa, yang dizalimi, yang keluar dari lisannya adalah ahadun ahad, ahadun ahad, yang Maha Esa. Ya, kalau Allah bilang di Al-Quran misalkan inna anzaltuhu, seharusnya saya yang menurunkan Al-Quran, itu seharusnya. Tapi kenapa di sini Allah memakai kalimat na? Inna anzalnahu, kami yang menurunkan Al-Quran. Kalau nahnu itu biasanya buat orang banyak. Ya, ketua DKI Musola bilang, kami sebagai pengurus alhamdulillah. Artinya apa? Beliau bukan sendiri, tapi ada yang lain anggotanya ikut bantu. RT bilang, kami sebagai RT menghimbau. Artinya bukan RT sendiri, tapi ada perangkat-perangkat yang lain. Kenapa di sini Allah pakai harful nun? Apa harful nun? Inna anzalnahu. Karena bahwasanya Allah ingin menegaskan tentang bagaimana at-ta'zim, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, keagungan Allah Jalla wa ala, kemuliaan yang Allah miliki. Dan Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampai kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang diturunkan, yang dimaksud di dalam surah Al-Qadar ayat pertama ini adalah Al-Quran yang diturunkan satu mushaf full, ya, dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya, langit bumi atau Baitul Izzah disebutnya. Ya, jadi yang diturunkan, yang dimaksud dengan surah Al-Qadar ayat 1 itu adalah Al-Quran 30 juz itu. Ya, dari Lauhil Mahfuz kemudian ke Baitul Izzah atau Sama'id Dunya, langit bumi kita ini yang Allah punya. Ya, itu diturunkan langsung satu juz, 30 juz, satu mushaf itu. Kemudian nanti setelah itu baru diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tanjiman atau munajjaman, berangsur-angsur. Ya, karena yang di sini jelaskan Allah turunkan dalam malam Lailatul Qadar itu satu mushaf 30 juz. Ya, langsung semuanya diturunkan oleh Allah Jalla wa ala. Karena kalau yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Al-Quran berapa lama Pak diturunin kepada Nabi kita? Berapa lama Bu? Al-Quran diturunin kepada Nabi kita berapa lama Pak? Kurang lebih 23 tahun. Rasulullah dakwah di Mekah berapa lama? 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Kurang lebih selama itu Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Ya, dan bukan hanya saja di bulan Ramadan,
tapi di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dimaksud dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang diturunkan di malam Lailatul Qadar itu adalah Quran yang satu mushaf 30 juz, ya, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ya, fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar yang penuh dengan kemuliaan, keagungan dari Allah Jalla wa'ala. Ya, di surah Ad-Dukhan juga Allah jelaskan tuh, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah turunkan yang namanya Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan dari Allah Jalla wa'ala. Ya, jadi Al-Qadar di sini artinya 3. Ya, ditafsirkan oleh para ulama kita. Yang pertama adalah kemuliaan. Ya, rajulun lahu qadrun, bahwasanya ini manusia dia punya kemuliaan, dihormati, diagungkan. Ya, dia punya nama, dia punya kehormatan di masyarakat, rajulun lahu qadr. Ya. Kemudian yang kedua diartikan dengan dibatasi. Ya, artinya dibatasi. Misalkan bahwasanya rajulun qudira alaihi rizqahu, bahwasanya Allah membatasi rizki umat manusia, atau Allah Jalla wa'ala membatasi rizki hambanya. Ya. Kenapa artinya dibatasi? Karena pada hari itu hamba-hamba pilihan yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang senantiasa ibadahnya tadi dari awal sampai akhir imanan wa ihsanan. Dan ibadahnya bukan hanya saja paginya doang, puasanya doang, enggak, tapi malam harinya juga kita hidupin itu yang namanya Ramadan dengan ibadah. Tadi paginya ada ampunan, malam harinya ada ampunan. Nanti dibuka surah Al-Baqarah ayat 187. Ya, uhilla lakum lailatul rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, sampai kalimat wa atimmus siyama ilal lail. Sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Artinya malam harinya juga ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, jangan siang harinya repot, ya, sama kerjaan, sama dagang, bikin kolak begitu kan, bikin gorengan, ya, apalagi sekarang minyak lagi mahal kan, Pak. Ini orang Indonesia demennya gorengan, nggak demen kukusan, nggak doyan. Ya, demennya gorengan. Ya, udah capek buat bisnis dagang, malamnya malah malas-malasan. Artinya jangan sampai kita terlena dengan keuntungan dunia. Ada keuntungan akhirat yang Allah berikan kepada kita semua, yang lebih berharga buat kita di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi dibatasi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir, bahwasanya tadi diartikan Al-Qadar ini adalah bahwasanya sempit artinya. Ya, waktu yang sempit karena cuma satu malam itu aja yang Allah berikan kemuliaannya, bukan seluruh malam Ramadan. Walaupun memang seluruh malam Ramadan itu penuh dengan kemuliaan, tapi khusus malam itu ada kemuliaan yang Allah berikan. Ya, sempit artinya Allah turunkan para malaikat-malaikatnya Allah Jalla wa'ala. Ya, dari awal maghrib itu sampai nanti sampai mau beduk subuh, Allah turunkan para malaikat-malaikatnya Allah untuk menemani hamba-hambanya yang senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, malaikat terbuat dari apa, Pak? Malaikat dari apa? Dari nur, cahaya. Ini ruangan penuh nggak, Pak, sama cahaya? Nerang nggak kita? Rasanya sesak nggak nih? Rasanya sempit nggak? Kagak, karena cahaya itu ya begini. Ya, jadi walaupun Allah katakan sempit, Allah katakan turun para malaikat-malaikatnya Allah Jalla wa'ala, ya karena terbuatnya dari cahaya, kita nggak merasa sempit. Coba kalau manusia, kira-kira kalau musola ini penuh gimana, Pak? Ya pengap. Ya, karena beda kita dengan malaikat. Ya, makanya kan di ayat selanjutnya itu tanazzalul malaikatu warruh. Allah turunkan para malaikat-malaikatnya semua. Allah turunkan.
Ini dunia sempit, sesak sama malaikat. Cuman karena malaikat itu dari cahaya, ya kita nggak berasa sempit sesak. Ya, ini subhanallah. Ini kira-kira musola biar penuh gimana, Pak? Ya, yang ikut kajian, yang ikut sholat dikasih duit 500.000. Kira-kira penuh apa enggak, Pak? Belum beduk subuh udah ngantri ya, nungguin kunci dibuka di pintu. Subhanallah, itu kelihatan. Ya, yang begitu karena kelihatan. Ustadz bilang, ya besok yang sholat subuh ada kajian dikasih duit, ada bantuan 500.000. Ya kira-kira ini musola gimana? Penuh sampai atas ini. Ya, ngantri karena apa? Kelihatan tuh untungnya. Ya ibu, ya kebelanja nyari yang diskonnya banyak, betul Bu? Iya. Ya apalagi kalau yang suka nawar, ya beda 1.000 masih ditawar juga. Ya dia keliling baik itu di pasar. Ya, ini subhanallah. Tapi kemuliaan yang Allah berikan bulan Ramadan, Lailatul Qadar memang nggak pernah terlihat. Sholat berjamaah di musola, di masjid, ya majelis ilmu nggak pernah terlihat, tapi bisa dirasakan oleh hati-hati yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mereka yang belajar, mereka yang meyakini firman-firman Allah Jalla wa Ala, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sedekah subuh, sedekah yang lainnya, ya infak, sedekah zakat, kemudian keutamaan bulan Ramadan itu pahalanya luar biasa. Memang nggak pernah terlihat, tapi nanti kita bisa rasakan ketika kita di yaumil akhir. Ya bahkan di alam kubur nanti kita bisa merasakan nikmat yang namanya nikmat kubur karena amal kita yang menemani kita. Ya, subhanallah. Sahabat Rasulullah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala ya selalu menangis ketika mengubur para sahabatnya. Setelah dikubur para sahabat itu, Sayyidina Utsman selalu menangis. Ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau menangis wahai Sayyidina Utsman? Setiap selesai menguburkan para sahabat, beliau mengatakan bahwasanya aku membayangkan bagaimana nanti aku berada di dalam kubur tersebut. Ya, kecuali tidak ada yang bisa menolong aku kecuali amal ibadah yang aku lakukan. Ya subhanallah. Dan Allah berikan Ramadan buat kita. Ya banyak orang-orang yang kita cintai, orang tua kita ya udah nggak ada di tahun ini, betul Pak? Ya udah kembali, udah dipanggil sama Allah. Mungkin mereka udah cukup bekalnya. Ya udah minum susu sebelum puasa. Ya udah cukup bekalnya. Kita ini ya Abdul Rahman, ente masih banyak dosanya. Ya ente masih banyak kesalahannya. Ya dikit ibadahnya, dikit istighfarnya, udah kasih dia tuh Abdul Rahman Ramadan. Kali dia mau istighfar, ya kali dia mau ibadah, kali dia mau qiyamul lail, mau sedekah, coba kasih. Mau nggak dia? Ya kira-kira begitu. Ya jadi mudah-mudahan kita bisa manfaatkan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kemudian Allah tanya Nabi kita, "Wa ma adraka ma lailatul qadar?" Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahu nggak kamu? Ya adraka, kak di situ adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadar. Ya malam yang penuh dengan kemuliaan. Ya. Jadi kalau ada firman Allah mengatakan wa ma adraka, itu pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan yang nggak perlu dijawab, karena nanti Allah sendiri yang akan menjawab, yang menjelaskan. Betul ya Pak? Di ayat selanjutnya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya banyak ayat-ayat seperti itu. Jadi kalau ada kalimat wa ma adraka ma Lailatul Qadar, ya ada kalimat wa ma adraka, itu pertanyaan kepada Rasul. Tapi Allah nggak minta jawaban Rasul, cuman Allah minta bagaimana Rasulullah mempersiapkan dirinya, mempersiapkan pikirannya untuk menerima ya informasi yang akan Allah berikan kepada dirinya. Sama kalau kita ngajar sama anak Pak, ya biar lebih masuk Ibu, itu dalam thariqatut tadris, dalam metode mengajar, itu sebelum kita ngajar, sebelum kita jelaskan, kita kasih pertanyaan dulu. Ya, kamu tahu nggak itu malam Lailatul Qadar? Apa yang dimaksud Lailatul Qadar? Tanya dulu ke anak. Nanti dia bakal mikir tuh.
Lailatul Qadar apaan ya Mbak? Ya, Lailatul Qadar itu apaan Mbak? Yang saya tahu, yang pernah ngaji, Lailatul Qadar itu adanya di Ramadan. Nah, itu dia mulai berpikir, mempersiapkan dirinya. Ya, supaya apa? Supaya ntar kita kasih pelajaran, dia cepat masuknya, cepat ingatnya. Ini makanya Allah bertanya dulu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Allah jawab, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik, ya khairun, lebih baik dari alfi syahr. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Laisa fiha Lailatul Qadar, fal amal salih fiha khairun minhu fi alfi syahr laisa fiha. Jadi amalan ibadah yang kita lakukan malam hari itu, ya kita udah semangat dari awal Ramadan, ibadah itu dihitung ya selama kurang lebih alfu syahr, ya 1000 bulan bahkan lebih. Ya, kenapa Allah pakai kalimat alfun di sini? Karena alfun dalam bahasa Arab adalah kalimat yang tertinggi, ya angka yang tertinggi, ya 1000. Jadi nggak ada lagi kalimat setelah 1000 itu nggak ada dalam bahasa Arab. Makanya sejuta itu dalam bahasa Arab alfu alfin, sejuta. Jadi alfun ini kalimat tertinggi dalam bahasa Arab. Artinya bukan sebatas 1000 bulan enggak, tapi bisa lebih daripada 1000 bulan. Kira-kira tadi kurang lebih 83 tahun. Ya subhanallah, Allah tambahin untuk umur kita. Ya keberkahannya luar biasa. Bapak kerja, ya, yang kerja misalkan ada yang kerja itu seharian dapat gaji misalkan 10 juta. Ya, ada orang yang kerja seharian dapat gaji 10 juta. Alhamdulillah. Ada Pak? Kalau ada bagi saya maksudnya. Ajak-ajak saya kalau ada, ya. 10 juta, tapi ada orang, ya, ada yang kerja juga cuma 2 jam, 3 jam dapat 10 juta. Bapak kira-kira enakan yang mana tuh? Mau milih yang mana? Milih yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, ya cuma 2 sampai 3 jam dapat 10 juta. Ini Lailatul Qadar tuh kira-kira begitu. Ya, langsung dibalas dengan ya keberkahan. Ya sama kita ibadah kurang lebih ya 1000 bulan. Ya subhanallah, 83 tahun kurang lebih. Tanazzal, Allah berikan kemuliaan malam tersebut, Allah turunkan para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi bumi ini penuh dengan para malaikat. Waruh, ruh di sini adalah malaikat Jibril. Ya, pertanyaannya kenapa malaikat Jibril juga disebutkan, padahal malaikat Jibril adalah malaikat. Dan kalimatnya tanazzalul malaikat, turun malaikat waruh, dan begitu juga malaikat Jibril. Kenapa disebut lagi di malaikat Jibril? Padahal sebelumnya Allah jelaskan malaikat pada turun, karena malaikat Jibril adalah sayyidul malaikat, pemimpinnya para malaikat. Makanya disebutkan secara khusus. Ya, kalau sambutan yang saya hormati para orang tua, para sepuh, ada yang paling sepuh yang kita hormati. Yang paling saya hormati khusus yaitu Kiai Haji, karena kehormatan buat dia. Ya, begitu juga malaikat disebutkan oleh Allah. Ya, Jibril ini karena sayyidul malaikat yang bawa Al-Quran, ya, yang nyampain Al-Quran, makanya disebutkan oleh Allah, dapat kemuliaan. Ya, Nabi kita jadi nabi yang mulia, Sayyidul Mursalin, karena diturunkan kepada Nabi kita Al-Quran. Kita menjadi umat yang terbaik, ya, karena diturunkan kepada kita Al-Quran. Ramadan jadi bulan yang mulia karena diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi kasratis salam fiha minal malaikah la tamurru bi mu'minin wala bi mu'minatin illa salimat alaihi. Ya, jadi itu kemuliaan Allah berikan sampai menjelang pagi, ya, menjelang fajar. Dari mulai maghrib sampai menjelang fajar itu Allah berikan yang namanya Lailatul Qadar, keberkahan, kemuliaan buat kita. Makanya jangan sampai kita nggak mau ibadah. Apalagi kata Rasul kan memang taharruf fi Lailatul Qadar fil 'ashr al-awakhir, cari yang namanya Lailatul Qadar itu di 10 terakhir Ramadan. Kemudian fil witr,
malam-malam ganjil. Cuman nggak ada yang tahu pastinya, Rasul juga merahasiakan, nggak ada yang tahu. Makanya kita ibadah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ya, sehingga kita mudah-mudahan bisa mendapatkan malam tersebut. Ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah berikan kemuliaan tersebut. Jadi malaikat ketika nanti naik lagi ya ke langit, ke arsy Allah Subhanahu wa taala, itu malaikat memberikan salam kepada orang-orang mukmin, orang-orang mukminah yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama dalam surah Yasin juga Allah bilang salamun qaulan min rabbir rahim. Allah menyebutkan, memberikan salam kepada hamba-hamba yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga malaikat ketika sudah habis keberkahan tersebut, sudah menjelang fajar, malaikat kembali naik, kemudian mengucapkan salam kepada hamba-hamba Allah yang selama hidupnya di bulan Ramadan senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan kemuliaan tersebut, mendapatkan malam qadar. Allah berikan hidayah buat kita dari awal sampai akhir Ramadan, senantiasa mendapatkan kemuliaan malam tersebut. Karena nggak ada jaminan tahun depan kita bertemu lagi atau enggak dengan Ramadan. Tapi kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua. Allah panjangkan umur para orang tua kita, guru-guru kita, para sepuh, para kawah kita. Mudah-mudahan masih terus nemenin kita, ngajarin kita, bimbing kita sampai Ramadan yang selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan saya. Oleh karena itu mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan para jamaah semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.